Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi-pagi kita lebih dulu nih. Ini selamat hari apa nih? Hari korupsi sedunia ini. Ya, Nampaknya memang dunia ini juga cenderung menghadapi sebuah bencana korupsi di berbagai negara, Bang. Ini ada 3 isu, Bang, yang ingin kami ya, soroti pagi ini. Pertama tadi ya, potensi korupsi entah gimana ketika Bloomberg menyorot tentang IKN-nya. Dua, masalah KUHP, semua bisa kena, ada belasan pasal, walau entah apa ya, banyak orang kadang-kadang melihat jeleknya, tapi itulah yang menjadi sorotan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan menjadi pegangan negeri kita ke depan 3 tahun menjelang nanti. Dan yang terakhir adalah masalah bom bunuh diri, meleduk lagi di tengah hiruk pikuk berbagai isu yang sedang beredar. Silakan Bang Dua. ya. Jadi saya minta maaf mungkin pagi ini cuma sekitar 10 menit karena jam 8 sebelum 8 saya sudah masuk ke ruangan ini hari anti korupsi Iya betul. di Bandung sekarang. Saya di Bandung sekarang ini. Masya Allah. Jadi yang pertama soal IKN dengan korupsi. Jelas bahwa soal IKN itu adalah soal bisnis yang tidak terlepas dari soal korupsi. Dalam ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa, maka proyek yang di atas 250 juta harus dilelang. Ini tidak dilelang dengan SK Kepres Presiden seperti itu. Sehingga jelas sekali bahwa ini adalah campur tangan dari oligarki untuk proyek bisnis. Yang kedua bahwa dalam kondisi COVID-19 dan ekonomi yang tidak stabil, pengangguran, pemberhentian PHK di mana-mana, harga barang naik dan seterusnya, kemudian harus menetapkan pindah ibu kota ke Kalimantan Timur yang dalam aspek apapun, historis, geografis, kemudian kewilayahan tidak memenuhi persyaratan. Tapi yang paling penting adalah dalam kondisi ekonomi. 19% dari APBN itu digunakan untuk bagaimana membangun IKN itu. Yang kedua, sisanya dari 19% itu akan dibangun atau digunakan diperoleh dari investor asing. Dan kemudian investor asing yang ada itu tinggal Cina karena Jepang dan Arab sudah mengundurkan diri, dan kemudian sisanya itu dari menjual aset-aset negara yang ada di Jakarta, yaitu gedung-gedung, kantor-kantor pemerintah itu akan dijual sebagai modal untuk membangun IKN. Maka persoalannya adalah siapa pengusaha pribumi, apakah YK, apakah Ical, apa yang lain itu bisa membeli gedung-gedung di Jakarta, itu tidak ada. Berarti itu adalah satu strategi agar supaya Jakarta menjadi Beijing kedua, karena mereka 9 naga dan dari Cina akan beli seperti itu. Nah, itulah kenapa kita ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menolak membangun IKN. Tapi karena ketua MK itu sudah ipar daripada presiden, maka otomatis tidak mungkin ketua MK menerima judicial review itu. Itu satu, jadi erat dengan soal korupsi. Oleh karena itu hari ini soal anti korupsi internasional, korupsi bersifat internasional, sehingga dengan semua itu terlibat negara-negara luar untuk bisa melakukan satu proyek tertentu. Yang kedua, soal rencana KUHP yang sudah menjadi KUHP beberapa hari lalu, maka itu luar biasa karena itu juga penuh dengan korupsi, penuh dengan money politik, sehingga kemudian dalam kondisi seperti begitu kemudian langsung disahkan dalam menggunakan fasilitas COVID-19, di mana kemudian hanya separuh yang hadir secara offline, separuh tidak secara offline, dan itu memudahkan untuk bagaimana mempercepat proses pengambilan keputusan. Seperti yang lalu-lalu kita lihat Undang-Undang Minerba, Undang-Undang COVID-19, Undang-Undang KPK, dan Undang Cipta Kerja juga menggunakan kesempatan dengan COVID-19 untuk kemudian mengendalikan hak suara anggota DPR untuk kemudian palu di tangan pimpinan sidang, kemudian ketok. Oleh karena itu kita lihat saksikan langsung salah seorang dari anggota DPRD fraksi PKS itu walk out karena tidak diberi kesempatan untuk berbicara seperti itu. Nah, harus diingat bahwa KUHP kita yang kita anut dari Belanda sampai puluhan tahun itu berasal dari Prancis, dan Prancis itu pernah masuk Islam di sana.
Islam masuk di sana sehingga kemudian banyak pasal-pasal di dalam KUHP Prancis itu dari Islam kemudian dibawa ke Belanda karena Prancis pernah menjajah Belanda dan Belanda menerapkan di Indonesia. Karena itu bahkan dalam pasal yang lama KUHP itu ada tentang penodaan agama. Jadi babnya itu penodaan agama, bukan agama dan kepercayaan. Orang salah memahami pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kebebasan setiap negara untuk memeluk agamanya dan melaksanakan ajaran agamanya dan kepercayaannya itu. Kalau kata itu berarti menuju kepada kata sebelum kepercayaan itu menuju kepada agama. Jadi agama, jadi bukan ada dua aliran. Sehingga begitu, maka pasal 29 ayat 1 mengatakan atas ketuhanan yang Maha Esa, titik. Nah, baru kemudian ayat 2 itu menjelaskan tentang agama. Jadi bukan ada agama dan kepercayaan, agama saja. Itu sudah penyimpangan daripada konstitusi. Yang kedua, kalau misalnya penodaan agama itu dihilangkan, maka kemudian orang bisa menafsirkan bermacam-macam sehingga akhirnya seperti yang pasal-pasal yang sekarang itu kemudian tidak bisa lagi anggap sebagai satu penodaan agama. Yang ketiga, soal bom panci. Beliau ini kan disebutkan sebagai yang 4 tahun lalu melakukan bom panci. Nah, aneh bin ajaib ada bom panci seperti itu. Satu hal yang harus kita catat bahwa ini menunjukkan tentang kegagalan BNPT, kegagalan kepolisian, kegagalan Densus 88 karena orang ini sudah ditahan 4 tahun penjara di Jawa itu yang penjara Nusa Kembangan. Lantas kemudian bebas, kemudian 2021 bebas, tahun kemudian melakukan hal yang sama. Ini aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Kalau betul dia, maka kemudian berarti BNPT gagal, kepolisian gagal, Densus gagal, karena tidak bisa melakukan apa yang disebut deradikalisasi. Deradikalisasi itu berarti gagal. Yang kedua, apakah betul yang meninggal itu dia? Karena apa yang dilakukan dengan autopsi itu kan polisi sama dengan autopsi yang dilakukan terhadap Yosua yang dilakukan oleh rumah sakit Polri, beda dengan autopsi yang dilakukan yang kedua kali oleh independen yang melibatkan dokter rumah sakit dan lain. Jadi apa yang bilang atau pastikan betul dia. Nah, kenapa? Karena kalau dia kan sudah mati, sehingga kemudian tidak lagi diminta pertanggungan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, apakah ini karena akhir tahun dalam sistem APBN tanggal 15 Desember itu tutup perbelanjaan, sehingga kemudian mengejar tanggal 15 Desember, sehingga kemudian perlu bayaran baru turun korek seperti begitu, sehingga kemudian aparat BNPT, aparat Densus, aparat kepolisian ada budget untuk bisa mengakhiri tahun karena ada anggaran seperti itu, berapa miliar yang disediakan untuk seperti itu. Nah, tapi yang lucu adalah bahwa di motor itu ditemukan ada atau brosur tentang menolak undang-undang KUHP yang disahkan. Pertanyaannya adalah, ya tempel di motor itu tidak terbang itu terbang itu pamflet naik motor. Polisi itu menganggap semua orang Indonesia itu bodoh seperti itu. Nah, sehingga kemudian lantas kemudian apakah dengan semudah itu ditempelkan? Nah, kalau itu betul, hanya 2 hari sesudah pengesahan rencana undang-undang KUHP, lantas kemudian dia buat proyek itu aneh belajar untuk menyiapkan bom itu diperlukan waktu untuk beli bahannya, diraciknya dan seterusnya, kemudian disiapkan. Lantas kemudian hanya 2 hari seperti itu dia harus beli bahan dan seterusnya. Meskipun dia pakar bom, tetapi dia memerlukan waktu dan seterusnya. Sehingga ini seakan-akan bahwa satu proyek bisnis yang dilakukan oleh instansi tertentu, kemudian verifikasi menggunakan apa yang dilakukan oleh kelompok tertentu, khususnya yang maksudnya adalah umat Islam, sehingga kemudian lalu menghadapi 2024 umat Islam jangan macam-macam karena nanti seperti lagi bom panci di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan seterusnya. Nah, ini ya
harus diperhatikan sehingga demikian kalau kita baca disertasinya mantan ketua KPK Busro Muqaddas, di sana dijelaskan tentang bagaimana persoalan operasi intelijen pada zaman Orde Lama, apakah itu namanya Komdi, apakah itu namanya GI, dan semua itu adalah operasi intelijen. Sampai dengan ISIS, sekarang kan dihubungkan dengan ISIS. ISIS itu ada proyek Israel yang itu diakui oleh calon presiden Amerika Serikat ketika kampanye beberapa tahun yang lalu mengatakan dalam sidang Kongres bahwa ini ISIS kan proyek kita. Sekarang kemudian sudah kebablasan baru kita kabut. Artinya ISIS itu baik Amerika, persenjataan dan pimpinan ISIS itu ada Yahudi, Israel. Kalau misalnya sekarang ini konsep yang disebutkan oleh atau sama advokat Polri bahwa itu dari atau dari JI dan seterusnya itu berarti itu operasi intelijen. Jadi sehingga begitu maka BNPT kemudian Densus itu harus memeriksa diri. Kalau tidak menyelesaikan persoalan gitu ya sudah bubar saja Densus, bubarkan saja BNPT. Kemudian polisi masuk ke Kementerian Dalam Negeri melakukan tugas-tugas keamanan ketertiban saja. Kalau misalnya yang berkaitan dengan operasi-operasi begitu biarlah tentara saja karena di sana itu sudah banyak orang yang meninggal kemudian tidak selesai. Polisi dibunuh, tentara dibunuh oleh orang-orang Papua di sana, OPM, tapi kemudian tidak ditangani dengan serius, tapi kemudian ada bom panci menjelang tanggal 15 Desember, waktu penutupan APBN atau anggaran instansi pemerintah. Saya kira itu barangkali yang ingin saya sampaikan pada kesempatan nanti Jumat depan, insya Allah kita bicara lebih panjang lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas, Bang, terima kasih Bang pagi hari ini sudah menemani dan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Abdullah ya.